Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Burhanuddin, NIM 211F10019 dari kelas B2, program studi pendidikan luar biasa, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember. Oke, untuk sekarang saya akan bahas tentang materi pendidikan disabilitas netra kelanjutan dari video part 1 kemarin. Yang sekarang ini adalah tugas ujian akhir semester. Yang pertama saya akan membahas tentang dampak ketunanetraan terhadap psikologis orang tua, yaitu peran orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak tunanetra itu sendiri. Akibat ketunaan yang dialami, tidak jarang orang tua itu merasa malu atau tidak menerima keadaan yang dialami oleh sang anak tersebut. Tidak jarang hal ini sering menimbulkan permasalahan pada kedua orang tuanya dan bisa menimbulkan pemicu perceraian. Namun jika kedua orang tua bisa saling menerima keadaan anak, itu bisa berdampak baik terhadap perkembangan anak itu sendiri. Pada umumnya orang tua akan mengalami masa duka akibat kehilangan salah satu indera anaknya tersebut. Ada 3 tahap, yaitu tahap penolakan, yang kedua tahap penyesalan, dan yang ketiga tahap penerimaan. Meskipun untuk orang tua tertentu penerimaan itu akan tercapai setelah memakan waktu yang bertahun-tahun, proses duka cita itu akan umum terjadi kepada orang tua penyandang anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sikap orang tua tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan di antara mereka, antara ayah, ibu, dan hubungan mereka dengan anak itu sendiri. Dan hubungan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak tersebut. Dan apalagi orang tua tersebut memiliki anak berkebutuhan khusus, itu seringkali mengalami stres tingkat tinggi dalam kehidupannya. Apalagi ibu adalah figur yang lebih merasakan dampak rasa stres dibandingkan dengan seorang ayah. Dalam sebuah penelitian mengenai tentang level stres orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu menunjukkan level stres yang sangat tinggi serta bereaksi negatif terhadap keterbatasan si anak. Hal ini berkaitan dengan peranan ibu sebagai pengasuh anak yang utama, sedangkan ayah itu memegang peranan sekunder dalam mengasuh anak. Fenomena yang menarik adalah begitu besar dan pentingnya peran ibu bagi seorang anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Akan tetapi bukan suatu hal yang mudah bagi seorang ibu untuk dapat menerima kenyataan bahwa hati yang ia cintai terlahir dalam keadaan tunanetra atau tidak bisa melihat.
Oleh karena itu, penerimaan dari ibu yang memiliki anak dengan disabilitas tunanetra itu sangat berpengaruh dalam perkembangan psikis anak. Bila ibu semakin tidak bisa mengatasi dampak-dampak negatif dan sulit menerima keadaan diri anak tersebut, maka kondisi perkembangan anak pun akan semakin terganggu. Apalagi kelahiran seorang anak itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua. Anak yang terlahir dengan tunanetra atau tidak bisa melihat itu sangat membutuhkan peranan aktif orang-orang di sekitar untuk membantu mereka melewati berbagai kesulitan tersebut agar bisa mengembangkan sisa potensi yang dimiliki. Karena berbagai hambatan dalam perkembangan yang dialami anak tunanetra dapat teratasi apabila mereka mendapatkan bantuan dari orang dewasa di sekitarnya dalam yang lebih baik untuk seorang anak tunanetra selain yang berasal dari keluarga, khususnya dari seorang ibu. Karena sosok seorang ibulah yang merupakan dunia keakraban bagi seorang anak. Sebab dari pelukan ibu, seorang anak pertama kali mengalami hubungan dengan manusia dan memperoleh kasih sayang dari ibunya dan sekelilingnya. Ya, saya akan membahas materi yang kedua tentang dampak ketunanetraan dalam segi bahasa, yaitu secara konseptual bagi anak disabilitas tunanetra maupun anak awas, karena makna yang kata yang dipelajari secara konteks dalam penggunaan bahasa itu seperti sama halnya dengan semua anak-anak tunanetra yang belajar kata-kata yang didengarnya, meskipun kata-kata itu tidak terkait dengan pengalaman nyata dan tidak ada makna baginya. Anak tunanetra dan anak awas itu sama untuk dalam cara belajar bahasa dan bicara. Sama halnya dengan semua anak tunanetra yang memiliki hambatan dalam perkembangan fisiknya, untuk proses bahasanya pun akan lebih lambat. Dan pada awal perkembangan bicaranya, beberapa anak tunanetra itu menunjukkan kelambatan. Mungkin karena anak-anak ini tidak dapat mengamati gerakan bibir dan mulut orang lain saat berbicara. Dan terbatasnya cara belajar mereka melalui pendengaran tanpa masukan visual itu mengurangi efisiensi perkembangan bicaranya, tetapi tidak mengakibatkan kesulitan yang signifikan. Jika bayi atau anak tunanetra tidak diajak bicara dan tidak diperlakukan dengan kasih sayang, maka perkembangan bicaranya secara umum akan terhambat. Pertumbuhan kata itu akan normal jika anak itu diberikan pengalaman konkret dengan objek yang sama dan dilibatkan dalam
kegiatan yang sama, sehingga mereka dapat turut melibatkan diri dalam percakapan mengenai kegiatan tersebut. Saya lanjut ke materi yang ketiga tentang dampak ketunanetraan dalam segi kognitif, yaitu karakteristik kognitif. Ketunanetraan itu secara langsung berpengaruh dalam perkembangan dan pembelajaran yang bervariasi. Lowenford menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif dengan mengidentifikasi dengan mendasar dalam 3 area. Berikut ini tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Yang pertama, ketika seorang anak mengalami ketunanetraan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan dan pendengaran. Tetapi bagaimanapun indera-indera tersebut tidak dapat secara cepat dan menyeluruh dapat memperoleh informasi, misalnya ukuran, warna, dan hubungan ruang yang sebenarnya bisa diperoleh dengan melalui penglihatan. Tidak seperti halnya penglihatan ketika mengeksplorasi benda dengan perabaan, itu merupakan proses dari bagian keseluruhan dan orang tersebut harus melakukan kontak langsung dengan bendanya. Selama dia melakukan eksplorasi tersebut, beberapa benda mungkin terlalu jauh, misalnya bintang dan gunung dan binatang kecil dan lain sebagainya. Untuk diteliti dengan perabaan. Terus yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan, tetapi tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan pergerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Tidak seperti anak-anak yang lainnya, anak tunanetra ini harus belajar berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dan berbagai keterampilan orientasi dan mobilitas atau interaksi dengan lingkungan. Jika Anda berada di suatu tempat yang ramai dan Anda akan segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada, dan Anda bisa melihat orang-orang yang berada di sekitar Anda, yang bebas bergerak di lingkungan tersebut. Anak tunanetra tidak memiliki kontrol seperti itu. Bahkan dengan keterampilan mobilitas yang
dimilikinya gambaran tentang lingkungan masih tetap tidak utuh, atau cuma dari gambaran sekitarnya yang dia kenali saja. Dan anak tunanetra itu mengenali lingkungan dengan menggunakan orientasi mobilitas itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk benar-benar mengenali lingkungan tersebut. Ya, saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang dampak ketunanetraan dalam orientasi dan mobilitas, dan keterampilan dan dampak ketunanetraan dalam keterampilan sosial. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang dampak ketunanetraan dalam segi orientasi dan mobilitas, yaitu kemampuan yang paling berpengaruh bagi tunanetra pada saat bermobilitas, yaitu kemampuan bergerak secara leluasa. Keterampilan mobilitas ini terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara suatu objek dengan objek lainnya di dalam lingkungan. Para pakar di bidang orientasi dan mobilitas telah merumuskan dua cara yang dapat ditempuh oleh individu tunanetra untuk mendapatkan suatu informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan metode urutan atau sequential mode. Menggambarkan keadaan sekitar dengan titik-titik lingkungan tersebut secara berurutan atau dengan peta. Peta konsep yakni gambar antropografis tentang hubungan secara umum antara berbagai titik di dalam lingkungan. Metode peta kognitif lebih direkomendasikan karena cara tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dalam bernavigasi lingkungan. Akan tetapi metode konseptualisasi ruang apapun, metode apapun, metode peta kognitif individu tunanetra itu tetap kekurangan dalam bidang mobilitas dibandingkan dengan anak sebayanya yang awas atau normal. Untuk membentuk mobilitas itu alat bantu yang umum dibutuhkan oleh anak tunanetra di Indonesia adalah
tongkat. Tetapi di luar negeri seperti di barat itu banyak menggunakan anjing untuk menuntun anak tunanetra, dan penggunaan alat elektronik untuk membantu orientasi mobilitas individu tunanetra itu masih terus dikembangkan agar anak tunanetra memiliki rasa percaya diri untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya untuk bersosialisasi. Mereka harus dapat memperoleh latihan orientasi dan mobilitas untuk mengenal cara-cara anak tunanetra untuk mengenali suatu lingkungan dari dua metode yang saya sampaikan di atas tadi. Ya, saya akan menerangkan tentang materi lanjutan dari dampak ketunanetraan terhadap keterampilan sosial, yaitu seandainya Anda membayangkan keterampilan sosial yang biasa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, apakah seseorang mengajarkan pada Anda bagaimana Anda harus melihat pada lawan bicara Anda ketika Anda berbicara dengan orang lain? Bagaimana Anda menggerakkan tangan ketika akan berpisah dengan orang lain, atau bagaimana Anda melakukan ekspresi wajah dengan melakukan saat melakukan komunikasi nonverbal dalam seperti itu? Mungkin jawabannya pasti tidak. Perilaku sosial secara tipikal dikembangkan melalui observasi dalam kebiasaan dan kejadian sosial, serta menirunya dan perbaikan dilakukan melalui penggunaan yang berulang-ulang, dan bila diperlukan meminta masukan dari orang lain yang berkompeten. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar dan pengamatan, melalui pengamatan dan menirukan sesuatu. Siswa tunanetra sering kali mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar sebagai akibat dari ketunanetraannya yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial. Seorang siswa tunanetra harus mendapatkan pembelajaran yang langsung dan sistematis dalam bidang pengembangan sosial persahabatan dan menjaga kontak mata atau orientasi wajah. Penampilan postur tubuh yang baik mempergunakan tubuh dan gerakan
dan ekspresi wajah yang benar, mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi, serta mempergunakan alat bantu yang tepat untuk orientasi dan mobilitasnya. Terus tentang karakteristik perilaku. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri seorang anak tunanetra, meskipun perihal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra itu terkadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga kecenderungan orang lain untuk membantu, dan apabila ini terjadi maka siswa akan berkecenderungan berlaku pasif. Beberapa siswa itu sering menunjukkan perilaku stereotip, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Sebagai contoh, mereka itu sering menekankan matanya, membuat suara dengan jari-jari, kalau di Jawa itu diketek-ketek, menggoyang-goyangkan kepala dan badan. Dan ada beberapa teori yang mengungkap mengapa tunanetra terkadang-kadang mengembangkan perilaku stereotipnya tersebut. Hal itu terjadi mungkin sebagai akibat dari tidak adanya rangsangan sensoris dan terbatasnya aktivitas gerak di dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Biasanya para ahli itu mencoba mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut dengan membantu mereka dengan cara memperbanyak aktivitas atau mempergunakan strategi perilaku tertentu. Misalnya memberikan pujian atau alternatif ajaran perilaku yang lebih positif dan sebagainya. Dan saya akan membahas tentang materi terakhir, tentang dampak ketunanetraan dalam kegiatan sehari-hari dan dampak ketunanetraan dalam segi pembelajaran. Yaitu seandainya Anda membayangkan seorang anak dengan penglihatan yang normal itu mudah bergerak di lingkungannya dan mudah menemukan mainan dan teman-temannya, serta bergerak dan meniru orang tuanya dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan anak tunanetra kehilangan saat-saat belajar kritis seperti itu, yang mungkin akan berdampak terhadap perkembangan belajar, keterampilan sosial dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak ketunanetraan itu tidak hanya
terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh, ketika Anda membaca atau menulis, Anda tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk utuh huruf atau kata, tetapi bagi tunanetra hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatannya. Anak-anak seperti itu sebagai gantinya mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca dan menulis yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Biasanya mereka mempergunakan braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran dan asesmen pembelajaran yang sesuai. Anak tunanetra tanpa kecacatan, tanpa kekurangan dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya itu seperti teman-teman yang lainnya yang dapat melihat. Dan pembelajaran yang terbaik bagi siswa tunanetra adalah yang berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus yang sesuai bagi mereka dengan kebutuhannya itu. Tersedia pembelajaran khusus yang sesuai bagi anak tunanetra adalah tentang apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan. Dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang dimana pembelajaran akan dilakukan tersebut. Dan para ahli mengemukakan bahwa tunanetra mempunyai dua perangkat kebutuhan kurikulum, yaitu adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa pada umumnya seperti bahasa seni, matematika, IPS, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah yang dapat memenuhi kebutuhan khususnya sebagai akibat dari ketunanetraannya tersebut, yaitu diberikan kurikulum inti yang diperluas seperti keterampilan kompensatoris, keterampilan interaksi, dan keterampilan interaksi sosial, dan keterampilan pendidikan, karir, dan pendidikan bagi tunanetra, khususnya yang memberikan bantuan dan mengajar siswa dalam setting inklusi mungkin akan dihadapkan dengan dilema apa yang akan diajarkan dalam waktu yang terbatas. Mereka sebaiknya mengajarkan secara langsung mengajarkan langsung kepada siswa tunanetra itu untuk keterampilan khusus untuk mendukung keberhasilannya di
sekolah umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dan gadul-gadul, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.